lagi FYP, ada kabar terbaru Bunda Korla. Bunda Korla sudah notice kita di FYP. Bunda kita. Jadi kan banyak orang ngomong nama-nama artis gitu. Terus tiba-tiba kan kita ngomong mampir FYP dong. Kita di notice lah FYP tuh. Biarlah Bunda nggak masuk TV, cukup nama Bunda saja. Thanks ya Raffi, anak Bunda. Semoga sukses selalu, selamat tidur anak-anak Bunda. Yang anaknya dia gua doang, lu enggak. Ya. Lu nggak disebut. Bunda, angkat aku jadi anakmu juga Bunda. Emang keuntungan jadi anak Bunda Korla apaan? Keuntungannya nanti kalau di Jerman bisa makan di restoran cepat sajinya yang dia jaga, yang dia kerja. Oke. Tapi tiap hari ya sekarang artis-artisnya contreng biru, nontonnya tuh Bunda Korla terus. Iya bener. Terus kalau di Sapa tuh ada kebanggaan tersendiri katanya. Ya makanya seneng lah pokoknya, tetap ya nanti kita lihat terus live-nya Bunda Korla karena banyak update terbaru ya. Iya. Nikita Mirzani udah ngasih 100 juta. Udah. Terus siapa lagi yang ngasih tuh ya? Putra Siregar kasih 200 juta. 200 juta. Maharani Kemala. Dan itu katanya uangnya tuh dikasihkan ke anak yatim, mama beli Al-Quran juga ya. Iya. Telepon Maharani dong atau Putra Maharani. Siregar atau... Coba gue telepon Bunda Maharani ya. Coba. Atau enggak Putra Siregar juga boleh kalau dia. Boleh. Atau enggak tadi Maharani lagi lah. mandi lagi, dia mandi pagi mulu loh Nikmir loh. Coba ya. Coba. Ya. Ya nggak ada video callnya. Ada Siapa? Turani. Oh iya. Oke, kita coba ya. Coba. Gue telepon Nikmir juga. Nggak diangkat. Coba ya duluan ya. Siapa lu nelpon siapa? Nikmir. Gue nelpon Putra Siregar deh. Oke. Bentar ya, rakyat ya. Gue takut di ini. Nikmir sendiri. Gue telepon Putra Siregar. Gue telepon Nikita Mirzani. Diangkat nggak? Tapi Bunda Korla tuh, menurut tuh kenapa sih orang-orang suka sama Bunda Korla? Karena ya gayanya dia tuh, stylenya dia kan lucu. Stylenya dia tuh bener-bener cewawakan, nyablak. Apa adanya. Emang jadi, kejujuran tuh zaman sekarang tuh ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, ya kan? Nikmir! Udah mandi cantik. Belum, katanya jangan mandi. Itu kamu udah kirim ke Bunda Korla, kirim duit. 100 juta Iya. loh. 100 juta loh Niki. Beneran? Buat bantu-bantu. Iya, lu baik banget ya. Katanya itu emang buat anak yatim dan juga beli-beli Quran gitu juga di sana ya? Iya, Bunda bilang di WhatsApp katanya alhamdulillah uangnya udah dikasih beberapa ke anak yatim. Dia bilang. Amin. Oh iyalah. Nikmir, lu sebelumnya tuh udah kenal Bunda Korla sebelumnya juga pas lagi di Indonesia atau gimana atau baru sekarang juga? Nggak pernah kenal, cuman dulu sering ngikutin dia di Facebook. Dulu tuh bukan Korla namanya di Facebook. Siapa? Aduh lupa deh, pokoknya dia tuh paling heboh deh di Facebook. Jadi dia tuh suka komen-komenin tentang yang lucu-lucu, tentang politik gitu-gitu. Katanya namanya Ratu Korla Jreng-Jreng. Iya. Iya dulu tuh di Facebook, nggak tahu sekarang tiba-tiba di Instagram. Lu lagi Tapi ngapain? lucu, soalnya dia tuh original. Jadi Iya. dia tuh kalau ada yang ikutin dia tuh basi, karena dia tuh bener. original banget. Iya. Lu lagi ngapain sih? Katanya mau mandi. Iya nanti aku kirim videonya ke Video abis mandi, maksudnya abis mandi dia video. Lu pada pikirannya lu. Nikmir. Tapi emang itu kayaknya satu frekuensi sama lu ya, ceplos-ceplos gitu, apapun diomongin gitu ya? Iya, jadi dia tuh satu frekuensi sama aku. Jadi walaupun kita tuh suka ngibur orang, kadang-kadang kita tuh butuh dihibur. Mae juga happy banget, Mae tuh sampai video call, dia bilang, bisa nggak sih ngomong sama Bunda Korla? Aku bilang bisa, aku punya nomornya. Tapi kan si Bunda Korla itu live melulu ya, jadi susah ditelepon. Ya itu bisa live terus-terusan, terus ada aja ide ngomonginnya apa gitu ya? Gak tahu kuotanya dari mana, apa dia pakai wifi, apa dia beli kuota di situ, nggak ngerti. Tapi dia udah dapat dari Nikita waktu itu 100 juta. Irfan Hakim juga katanya mau ngasih ya nanti ya. Iya 1 juta. Gue belum jadi anaknya. Katanya Arafi katanya mau kasih 500 juta deh. Iya betul. Nanti gue ntar kalau ke Jerman gue ketemu Bunda Korla lah. Tadi lu banyak kebutuhan nih, lagi banyak kebutuhan. Niki, makin seger aja, makin cantik aja. Aku baru bangun, iya aku nggak tahu nih, aku kayak berat badanku kayak naik gitu. Gak apa-apa, yang penting hamil. Apa? Lu jangan ngomong gitu. Ya udah,
Kapal apa? Siapa disebutin? Dia... Kan lu ngomong, kan ini video call. Ya lu kedengeran ngomong orang gitu. mangat lu ngomong kedengeran lu. Ya bukan maksudku, aku nggak ada suaranya, cuma dari mulut doang maksudnya. Oh iya. Oh. Ya udah nyemil, dia lagi banyak nyemil, katanya nyemil. Lagi mau ke Pokoknya Halim. rahasia tuh kalau di Irfan Hakim, rahasia tuh kalau di Irfan Hakim sama di Arab itu semua rahasia tuh terjamin di bawah. Ya udah deh. Ya, mudah-mudahan perjalanan ke Halimnya lancar ya. Mau ke Halim. Ning, makasih ya. Iya. Ya udah. I love you baby, bye-bye. Tapi beneran ntar kesini ke FYP ya, beneran ya. Harusnya hari ini, tiba-tiba katanya nggak bisa, di cancel, hapus. Gak Irfan Hakim yang suruh cancel, kurang ajar emang si Irfan Hakim tuh. Jangan yang lain loh pagi ini. Ya. Oke, next time ya. Oke. Thank you ya, Nikmir, thank you ya. Dadah. Bagus ya, seru ya. Tapi ngomong-ngomong ada lagi kasus yang kalau Bunda Korla kan menyenangkan. Iya, Pokoknya iya. ada kasus yang menggeramkan. Ini Oh, kasus iya. kriminal di Indonesia. Sekali lagi Banyak sekali. kita sangat mengutuk kriminal-kriminal yang memang sangat meresahkan dan sampai menghilangkan nyawa manusia. Betul. Langsung saja kita lihat, ini dia kompilasi kasus-kasus kriminal yang sedang terjadi di Indonesia. Ini dia. Ya, itu perbuatan yang keji dan kita sangat mengutuk, apalagi kriminal yang sangat meresahkan dan bisa merenggut nyawa. Pokoknya Betul. kita sangat mengutuk kejadian itu. Dan sekarang kita akan video call dengan saksi mata. Ini kasus pembunuhan anak di Cimahi. Bayangin aja, anak kecil habis pulang ngaji, dia mau pulang ke rumah, dibunuh, ditusuk dari belakang. Oke, dan kita akan terhubung dengan Pak Faisal. Halo, Assalamualaikum Pak Faisal, selamat pagi. Waalaikumsalam, Irfan, Asari. Ya, Kumadamang Pak Faisal. Alhamdulillah. Ya, Pak Faisal, tadi tersebar CCTV di mana korban berjalan dengan dua temannya, kemudian berpisah, kemudian ada motor mengejar, kemudian tidak terekam CCTV bagaimana terjadi penusukannya. Pak Faisal sendiri apakah sedang berada di lokasi tersebut atau memang tinggal di daerah tersebut? Posisi saya nggak ada di lokasi, cuman emang agak dekat lah dengan lokasi kejadian waktu penusukan. Oke. Nah, awal mulanya saya mau berangkat ngirim barang ke pasar Andir sana. Jam berapa saat itu, Pak? Sudah ada Isya. Oke, terus Pak? Dan ada Isya. Nah, kalau boleh Aipan lihat di sini. Ini di lokasinya. Ya. Nah, dari sini saya naik mobil berhenti. Berhenti saya di sini. Oh, di jalan macet, itu kan ada apa? Saya dari mobil, lihat kondisi anak udah tergeletak di sini. Innalillahi. Iya, udah Berarti tergeletak. setelah ada yang kejadian dia yang bawa jilbabnya sambil berjalan sendiri itu ya? Jadi itu teh sudah tergeletak. ya kayaknya mah itu teh kayaknya posisi anak itu mau pulang ke rumah. Cuman mungkin udah kehabisan darah ya. darah Iya. lemas. Dia tergeletak di sini, tergeletaknya di sini. Nah, kirain saya kan niat mau nulung si korban. Kirain saya itu bukan kejadian korban kayak gitu kan. Iya. Niat saya saya sendiri yang bawa korban yang gendong korban ke mobil saya, gitu kan, bawa aja ke mobil, kita ke klinik itu. Saat itu masih klinik bernyawa, terdekat Pak? di sini. Saya pas waktu gendong itu kondisinya itu udah lagi pingsan. Nah, setelah dari korban disimpan di dalam mobil, sempat sama supir ditanya. Nah, di situ sadar sebentar, ditanya sama supir, "Neng, kenapa?" Korban menjawab, "Pusing." Gitu. Oh, masih bisa. Dia bisa komunikasi, cuma dia jawab pusing aja, gitu. Jawab pusing. Nah, nggak lama kemudian datang adik saya, sempat juga bertanya, "Neng, rumah di mana?" Di depan, dekat jalan, gitu. Ada, bingung saya juga. Di jalan kan banyak rumah. Ya. Identitas saya tidak tahu. Identitas si anak nggak tahu, saya juga
untuk pertolongan pertama ya udah aja saya bawa ke klinik yang terdekat sini. Oke, kondisi korban saat itu berlumuran darah sekali. Nah, saya nggak ke sana gitu, nggak ada pikiran ini bahwa ini darah, nggak. Di pemikiran saya itu pas ketika saya gendong, ya kan basah kuyup, kirain saya kehujanan, dan di sini udah habis hujan. Innalillahi, dan ternyata itu darah ya Allah. Terus katanya di Nah, Teriak-teriak sebut mamahnya katanya, mama, Iya. mama. nah itu mah kalau itu masih kurang tahu ya karena ditemukan Arabnya sudah tergeletak Cuma sana ada, ya. Saat itu untuk jadi yang mengantar ke klinik cuma bapak dengan adik bapak menggunakan mobil. Pihak keluarga saat itu belum bukan. ikut. ya, masih saudara semua kan, supir, Saudara juga, saya ada saudara yang Oke. guru madrasah ngaji gitu kan. Oke. Kalau adik mah mengikuti dari belakang pakai motor. Oke. Nah, di klinik ada tindakan apa yang dilakukan kepada korban? Katanya dengan Waktu datang ke ya oksigen, katanya kehabisan oksigen, betulkah? ya betul. Terus sempat saya juga megang jidat si korban gitu kan, agak hangat gitu kan, kalau hangat ya hangat. Cuman dari pihak petugas udah aja langsung bawa ke rumah sakit karena kondisi anak kasihan gitu kan. Ya. Udahlah saya teh berinisiatif secepat mungkin langsung lari aja ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit di ruang IGD, nah semua turun nih dari mobil. Supir yang nurunin korban ke belangkar, supir diangkat terus ke belakang, sama satpam dibawa ke ruang IGD. Ya. Nah, ketika si supir mau balik lagi ke mobil, mau parkir mobil ya ke tempat parkiran, dilihat di tangan supir ada darah. Baru sadar di situ ternyata memang Baru sadar di situ. Innalillahi. Langsung balik lagi lah supirnya ke IGD, bilang, "Pak, itu di anak ada darah. Sebelah mana?" Saya itu jadi agak panik gitu ya. Dilihat memang udah ada percikan darah di lantai rumah sakit itu, udah tidak ada darah. Nah, di situ saya berpikir, oh mungkin korban ketika dia tergeletak jatuh, mungkin kebentur benda-benda yang tajam gitu kan. Jedot atau gimana gitu. Dipikirnya. Nggak mungkin, dipikirnya kayak gitu gitu kan. Terus Pak. Saya teh langsung pergi dari rumah sakit teh. Ya. Saya menitipkan saudara saya untuk menemani korban sambil mencari identitas biodata korban. Dari situ saya pergi aja langsung datang dulu. Itu kan tugas ya, saya pelanggan pada minta diantar barang. Itu saya antar aja ke pasar barang. Nah, saya habis dari pasar, saya balik lagi ke rumah sakit. Ya. Di situ menanyakan kondisi anak, gimana kondisi anak, udah meninggal, kayak ada kayak ada benda yang ditutup ke tubuhnya gitu. Ya. Dari situ baru saya kaget gitu di situ teh. Oke. Untuk berita saya cuma dari rumah sakit itu aja. Ya, awalnya Pak Faisal hanya mengiranya hanya sebatas pingsan saja, jatuh dan kehujanan gitu ya. Jadi tahu ada darah itu ketika mengantarkan ke rumah sakit dan baru tahu ternyata itu ada penusukan setelah runtutan ceritanya. Jadi darahnya udah habis dia. Iya. Dan orang tua kondisinya sekarang, orang tua korban yang meninggal bagaimana? Kadang masih shock banget ya Pak Faisal. Katanya tadi malam ada tahlilan dan pengajian, betul? Ya, betul, sempat ke Kang Faisal ikut ke sana? Enggak sih, setelah beres. Kan soalnya saya ada biasa nganter pesanan dulu. Sudah beres tahlil, saya langsung datang ke rumah. Memang dilihat dari kondisi bapak sama ibu masih shock. Ya. Tapi dilihat dari terutama sih dari ibunya gitu kan, dari ibunya pasti. Itu kalau dari bapaknya mah dilihatnya ya bapaknya memang udah tegar, udah sabar, udah ikhlaskan gitu. Oke, Kang Faisal, hatur nuhun ya, terima kasih ini sampai Sami-sami ya, melaporkan langsung dari tempat kejadian juga. Terima kasih sudah langsung menolong tanpa bertanya-tanya ini ada apa dulu, maksudnya ada usaha penyelamatan untuk sang korban. Pokoknya kita salam salam juga untuk keluarga, turut belasungkawa dari kita. Ya, hatur nuhun Kang Faisal. Faisal, terima Mangga, kasih. salam. Sami-sami ya Ipan, Rafi. Terima kasih, hatur nuhun Kang.
Tapi bener ya, gue juga hati kecil gue marah setiap kali gue Iyalah. cerita kayak begitu. Ya. Anak nggak berdosa habis pulang ngaji, masa dia mau Itu ada lagi yang tadi yang dibegal sampai ibunya sekarang hidup sebatang kara karena anak satu-satunya dibegal. Ada yang dibunuh dengan sadisnya. Itu harus dihukum yang seberat-beratnya. Itu pun dihukum yang seberat-beratnya pun tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang. Betul. Nah setelah ini kita akan ngobrol dengan sosok yang sangat vokal dalam menanggapi kasus-kasus di Indonesia. Dan apa tanggapan dia tentang maraknya kasus kriminal? Jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi. Nah, Kalau kemarin itu kan orang sibuk nanya apa-apa, gimana tanggapan Lesti. Nah, kalau kasus-kasus begini seperti yang tadi, langsung aja kita tanya tanggapan Melanie Subono. Hai Kak, apa kabar? Sehat? Sehat, Mel. Melanie Subono. Ini nih. Apa ya Kak Melanie lebih sering disebut apa sih? Aktivis atau apa ya Kak? Seniman, Seniman. aktivis, suka-suka. Iya, suka-suka dia. Kalau dia suka manggil gua Tukang itu. suka marah-marah. Tukang marah-marah. Nih ibu tiri gue nih. Tapi Baru abis saya. gua unfollow, baru gua follow balik. Ya. Kita Yaudah, baru kalau follow-followan gitu, lagi. Ini ibu tiri gua, ini ibu kandung gua. Gimana? Iya, sini sungkem. Makasih Bu. Tapi ini makasih loh Mel. Melanie itu susah loh. Karena gua seneng temanya. Oke. Iya. Nah kita lihat dulu deh, ini dia Melanie Subono. Tapi gue setuju. Memang yang namanya public figure apapun itu ya, harus bisa terima kritikan. Kan kritikan bukan berarti kita membenci dan memusuhi dia. Iya. Kan pada kontennya dan konteksnya. Saling mengingatkan itu lebih tepatnya juga. Dan misalnya ada yang ngomong, ya kenapa sih ngingetinnya di sosial media ataupun gak secara langsung? Ya mungkin sekarang zamannya biar langsung. Ya udah beda juga. Kalau sosial media ayo dia mah. Kalau langsung juga ayo gentle aja. Ya. Serem-serem aja. Jadi buat teman-teman, mungkin buat teman-teman public figure siapapun itu ya, mau politisi, mau artis, mau apa, kalau ada yang kritik itu bukan berarti kita benci dia. Oke. Kritik itu kan kayak Kak Melanie kan nggak secara konteksnya dan kontennya. Kita bahas satu demi satu boleh nggak? Boleh dong. Mengenai 3 hari ini. ibu yang di penjara. Itu gimana sekarang? Gini loh, orang suka, nih gue jelasin pendek aja. Orang suka nanya, apa sih Mel yang lo teriakin? Semua lo teriakin. Ya. Tujuan lo tuh sebenarnya apa? Tujuan gue berteriak tuh sebenarnya cuma satu. Ada single standard di Indonesia. Hukum mana yang dipakai? Kalau misalnya ada satu orang nabrak orang meninggal, dibebasin ya pejabat, nggak apa-apa, boleh. Tapi besok kalau gue nabrak juga boleh Sama. ya, sama dong. Jangan berat sebelah. Ya, yang gue kejar tuh sebenarnya cuma single standard. Equal. Equality gitu loh, sama aja kayak ibu-ibu itu. Kok banyak ibu lain yang tidak dikenal, kalau lo punya anak tetap aja lo dihukum. Kok pada saat lo punya nama dan tas lo mahal, lo Di kondisi yang sama. di kondisi yang sama tapi perlakuannya beda. Oke. Sebenarnya nggak masalah dia bebas, tapi artinya besok-besok kalau ada orang yang begitu, kan undang-undangnya satu, hukumnya satu, nggak ada koma kecuali lo Tas apa lu apa gitu. Iya. Oke, jadi intinya dari semua Dari semua cuitan-cuitan pergerakan gue itu itu. disamakan. Yes. A semua A, Ya. B semua B. Yes. Jangan di sini A, di sini B. Ya, betul. Oke. Undang-undangnya satu, nggak ada komanya, nggak ada pengecualiannya. Oke. Dan kemarin juga waktu kasusnya Baim Wong saat membuat prank itu kan Kak Melanie juga vokal juga. Ya. Menunjukkan bahwa tidak empati dan tidak suka dengan konten itu. Ya. Tapi kemarin udah ketemu. Nah, pas ketemu apa Hasil sih pertemuannya apa sih kemarin? Kayak gue pas malu itu ribut, terus akhirnya gue temuin. Iya, nih, lu pernah ribut juga? Oh, saya mah tukang ribut. Terus gue samperin juga dia. Ribut apa gitu. dulu? Hewan. Ada lah tentang hewan Tentang tuh hewan. complicated sekali dan memang ternyata ketika dikomunikasikan ada beberapa yang Iya. miskom gitu. Nah kalau kemarin yang pas Baim, gue nge-whatsapp dia, terus Baim ketemu yuk. Udah gue ke tempat dia terus ngobrol, dia nanya emang kenapa sih karena gue prank ya? Bukan, gue jelasin bahwa ya first prank mah terserah lo ya gitu. Kedua KDRT, betapa banyak orang yang kembali ke gue, mereka sendiri kan kalau lo bukan siapa-siapa balik lagi laporan belum tentu ditanggapi. KDRT juga kasus pada nggak jalan, nah, orang-orang itu pada sedih kalau bercanda pakai kata KDRT. Padahal itu sesuatu yang sangat serius. Yes. Oke, terus Sangat serius, undang-undangnya pun serius, hukumnya pun Ya. serius. Apapun misalnya bukan berarti karena ada kasusnya Lesti, kasus Iya. KDRT dimanapun jangan Iya. dibercandain. Oke. Jangan dibercandain. Terus. Akhirnya dia ngerti. Oh gitu ya. Emang banyak gue kasih tahu nih yang DM gini-gini bahwa mereka tuh kasus KDRT tuh bertonton gak jalan, terus mereka sedih. Gue kasih tahu semuanya ke dia. Akhirnya dia oh iya ya gitu. Paham. Oke, ternyata ada sisi baik dari Baim juga yang Ya.
mungkin ya cara berkomunikasi yang Iya. berbeda mungkin. Dan dia ya. orang baik banget, maksudnya oh dia terbuka untuk ngomong itu, oh ya gitu ya gitu. Oke, nah ketika Lesti kan posting terima kasih Lesti karena ada Lesti akhirnya orang-orang para korban KDRT berani untuk menyuarakan. Istilahnya tuh saat itu seperti Kartininya zaman sekarang gitu. Ayo berani bersuara, kamu tuh mempunyai hak untuk tidak disakiti. Oke, sampai titik itu. Tiba-tiba kemarin kan mencabut. Pas mencabut, lu ikut berkomentar ya? Atau komentar lu apa? Gue Ngeliat dari itu? awal kalau lo perhatiin semua postingan, gue selalu nulis gini, kalau itu benar, kalau lo perhatiin deh semua postingan gue pasti gitu. Kalau itu benar, Ada bahkan di tempatnya praduganya, Uya iya. juga gitu gue ngomongnya. Kalau emang benar itu yang terjadi, maka gue berterima kasih. Nah, sekarang walaupun dia mencabut, which menurut gue itu cukup memainkan hukum, tapi balik lagi pilihan kan di tangan dia. Iya. Itu yang bikin gue kan nggak bisa maju untuk mendampingi kasus KDRT kalau benar terjadi kan karena orangnya sendiri. Punya hak sendiri untuk gue nggak bisa melakukan. ngelaporin atas nama orang lain segala Oke. macam. Jadi tapi nggak apa-apa karena dalam Ya. beberapa hal udah sempat sih beberapa orang jadi apa ya berani untuk ngelapor walaupun balik lagi di negara ini kalau lo bukan siapa-siapa belum tentu kasusnya jalan. Gitu. Ya, karena ada beberapa yang laporan serupa tapi Tahunan kadang-kadang dengan bukti yang lebih jelas atau ada bawa visum atau apapun emang nggak jalan oke. gitu. Jadi walaupun bagaimana sekarang tetap makasih juga ke Lesti. Tetap terima kasih karena bisa ya perempuan melapor apapun itu kondisi sebenarnya. Oke, urusan dia mencabut, urusan pribadi. Walaupun ada gemes juga. Kalau itu benar terjadi ya gemes. Kalau benar terjadi Maksudnya benar KDRT, terjadi KDRT, kemudian iya. lapor, kemudian cabut. Iya, gemes lah. Yang bikin gemes adalah karena Pengalaman gue mengatakan sebagai orang pendamping KDRT ya itu jarang benar orang bisa berubah pada saat mereka udah terbiasa melakukan kekerasan. Oke. Itu kedua Lesti ada di kalau ini benar terjadi Lesti ada di posisi yang sebenarnya kebanyakan tuh kalau cewek nggak mau melaporkan karena besok gue makan apa besok gue gini-gini Iya, dia ada di betul. posisi bisa stabil secara ekonomi sendiri gitu tapi balik lagi itu kan keputusan dia Oke, jika terjadi. Jika itu benar Jika terjadi. tidak terjadi. jika tidak terjadi ya berarti misalnya berarti ternyata settingan atau apapun Ya, kita berarti nggak ngomong ya. ya maksudnya jika tidak Jika kan terjadi ini berarti oke kalau jika tidak terjadi dan itu Tapi ternyata melapor. bohong ya ketahuan aja sebenarnya itu tipe orang moralnya seperti apa. Oke, dan kita ngomong ini pun tidak ada kepastian karena Yang kita tahu tidak cuma ada di mereka. dalam. Oke, baiknya Iya, nih iya, mungkin ada saran dari pesan dari Kamelani buat semua wanita-wanita di Indonesia yang mengalami KDRT atau sudah menjurus ke sana Harus gimana? seperti apa Harusnya langkahnya? bagaimana? Karena kan pasti berkecamuk seorang wanita tuh, apalagi udah punya anak. Sebenarnya lebih sedih lagi korban KDRT pria loh. Iya, KDRT itu ada pria juga kan ya? Yes, banyak dan gue senang banget kasus Johnny Depp kemarin kejadian. Kalau di Indonesia balik lagi pria itu bukan cuma dicuekin, mereka diketawain sama sekitar. Lo kebayang nggak? Itu mereka lebih susah lagi ngelapor. Lebih susah lagi ngelapor karena akan diketahui ya elah laki bisa dipukulin perempuan ya elah laki padahal Padahal banyak ada terjadi. juga. Banyak. Banyak. Mereka lebih malu lagi, lebih malu karena mengalami stigma di sosial, mereka dikata-katain orang sekitar padahal itu terjadi. Laki-laki perempuan bisa lapor kalau kena KDRT. Bisa Ya, dan bisa mereka dong. gini, pada dasarnya setiap manusia tidak ada yang lebih berhak atas diri lo selain diri lo. Pada saat orang sudah melecehkan lo verbally atau orally atau apapun, Ya. maka orang itu bahkan tidak menyayangi lo gitu. Jangan nggak ada pernah kata-kata, ya kan gue dipukul untuk memperbaiki diri gue, no. Dan balik lagi, orang tidak akan pernah menghargai diri lo sebelum lo sendiri menghargai diri sendiri. Ya. Setuju. Ini ada satu artikel lagi nih, kita lihat dulu nih. Artikelnya adalah unggahan Melanie Subono viral. Isyaratkan ada skenario di balik perhara Lesti Bilar. Itu yang tadi dikatakan. Ya. Kemungkinan itu. Ya. Karena ya ketika terjadi tidak menjudge salah 100%, ketika dicabut, wah jangan-jangan gitu ya. Jadi Kalau ada gue sih, praduga-praduga. kalau gue tidak berani ngomong apapun sampai semua terbukti di pengadilan. Kalau gue berani ngomong kalau dan andai, purely karena gue mendengar sesuatu dari beberapa orang Ya. gitu. Ya. Dan sampai hari ini yang terjadi masih sesuai dengan yang apa gue diceritakan itu. Dan sekarang katanya kasusnya sudah ditutup kan? Sudah Sudah ditutup ya? Sudah Rizky ditutup. Bilar. Iya. Sudah diberikan Tapi tetap statement. ada pelajaran berarti di dalamnya
Salah satunya adalah korban KDRT bisa melapor. Ya, minimal pasti ada nilai baiknya lah. Gitu. Oke, harus kita ambil nilai baiknya ya. Harus. Kalau nggak lo gedek doang tiap hari. Oke, kita kembali ke tadi yang di awal acara kita. Ini ada apa dengan Indonesia ya? Udah kasus pembunuhan loh. Kriminal itu Mana-mana. kayaknya nyawa itu tampak Gak seperti ada harganya banget. nggak berharga gitu Mel. Kalau gue ngelihatnya mungkin angkanya nggak bertambah sih. Tapi sekarang ada medsos. Oke, jadi terblow up. Ya sama kayak waktu awal-awalnya ada Twitter segala macam orang pada bilang, wah kasus KDRT nambah, wah perceraian nambah. Enggak, sekarang kelihatan aja ada medsos, ada data. Ada data yang kita bisa lihat di depan mata kepala sendiri gitu. Pertama, itu kedua gue mungkin salah. Motif kebanyakan dibalik itu ekonomi. Kebanyakan ya? Ya tadi kan begitu, sebenarnya pengen punya handphone, Iya. pengen punya apa. Makanya gue rajin banget menegur teman-teman kita yang dengan segala resiko dimusuhin. Kita nih influencer, you know di balik anak koruptor, di balik seorang pembunuh, mereka cuma pengen punya handphone kayak punya kita. Mereka pengen makan. Enak seperti kita. Minimal makan, gak usah nyampe kata enak dulu deh. Rumah harapan yang gue punya makin hari itu sekarang kasusnya makin konyol. Bener-bener bayi udah nggak bisa punya apa-apa. Mereka pengen makan. Gue punya 2 handphone di mana satunya busuk banget. Gue nggak pengen ngasih lihat orang gue punya handphone yang agak lebih bagus. Gue nggak akan pernah nulis saldo ATM gue di medsos. That is bad. Yes, nggak semua orang mungkin punya pada saat mereka tumbuh punya ajaran yang bisa nunjukin don't do this, don't do that. Kadang-kadang mereka cuma sekedar pengen kayak idolanya. Atau mereka diledekin karena nggak punya apa-apa gitu. Iya. Di balik itu pasti jawabannya gitu, gue pengen punya handphone, gue pengen makan. Jadi dengan kata lain, kurangilah pamer-pamer di sosial media. Yes. Dan gunakan medsos kita untuk ngajarin orang itu tadi, moral tadi itu. Gak semua tumbuh mungkin punya orang tua yang ngajarin mereka. Atau mungkin orang yang bisa ngajarin mereka kuat secara agama, kuat pergodaan. Tetap salah membunuh, salah dalam konteks Jadi apapun. kita berempati dengan kondisi yang tidak seberuntung kita. Tapi di sisi lain, tampaknya apa ya, dengan motif apapun bisa celep Iya, gitu. memang. Maksudnya semurah itu orang gitu loh. pulang ngaji kan dia ya Semurah mungkin dia nggak ada niat itu. ngebunuh ya, tapi jadi ngebunuh. Iya balik lagi gue bilang tadi, nggak semua orang punya apa ya, nggak semua orang punya ajaran atau apa ya untuk kuat. Ya. Mungkin kita kepengen Ya. salah, tetap salah, itu salah banget. Ada juga yang ngomong, kata di kehidupan nyata tuh masih di pikiran seperti kehidupan games gitu yang dom gitu-gitu. Ada yang gitu juga katanya. Bisa aja tercampur dengan itu, bisa aja. Bisa banget. Tapi emang mental issue tuh berarti Mental issue itu penting banget. Gak semua orang mentalnya kuat untuk diledek temennya lo gak punya sesuatu. Mohon maaf ya, itu kan kategori di jalanan. Berapa banyak dari dunia entertainment sendiri yang demi terlihat punya brand ini pengen melakukan apapun. ya. Sama aja. Wah kayaknya pembicaraan kita semakin seru sama Melanie Subono. Jangan kemana-mana, kita ngobrol lagi tetap di FYP For Your Pagi. Ya, masih bersama dengan Melanie Subono di sini di FYP For Your Pagi. Arawi. Aduh. Lagi Jangan syuting nih. taruh dulu ini lagi ada Melanie Subono juga. Ya ke Melanie, maaf nih kayak Raffi nih bener Raffi amat ya. Ya Allah. Tar. Kak, gue takut gini ntar nusuk lagi, jangan mukanya nih. Gak boleh nih. Dari sini. Masuk. Lu beneran ngefans sama Raffi? Bener. Emang iya? Yui. Selama ini? Selama ini 10 kali 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Ada bukti nggak? Ada? Dia bukan ngefans sama gue, sama Yuni Sara tuh. Itu lagi. Gue sama Yuni Sara tuh ngefans. Kata Melanie semua tuh harus ada bukti. Ada nih dari HP dulu. Ih, Raffi, ada foto lu di HP-nya? Oh iya Mana? Ada foto gue. Pas foto lo. Arah jauh. Lagi Sariawan tuh. Enggak, foto gue yang bagusan kayak Bel. Mana lagi? Udah lama banget. Itu mah bisa dipasang doang. Ih banyak. Ayo di foto lo ada di Ya ada foto. Nih gue rasa dia nggak ngepen deh. Ngepen. Gue takutnya lu suka sama gue.
Lu bukannya ngefans sama Desta? Ada sama juga Gua sama Desta lu kemarin. Sama Desta. Gua mau pertandingan tenis di lawan Desta nih. Lu sama Desta kan? KTP siapa ini? Lu. Bukan, punya orang. Muhammad Irfan Elisiam. Gue pernah tahu nih, gue pernah baca berita nih. Nih orang ini pernah sengaja mukul orang biar masuk penjara, biar bisa makan di dalam penjara. Katanya ini orang bener nih. Duduk. Lu beneran? Nih handphone makasih ya. Weh, makasih. Selamat datang ya. Harap ya, Mat. Ayo, Pan, ketemu akan apa ya, Ivan? Baik-baik nginjek. Melani. Sini. Lu bener ya? Dia gue pernah baca nih kan sekarang lagi ada kekerasan. Ya. Orang mah kan kalau penjahat aja nggak mau masuk penjara, melakukan kesalahan. Lu katanya sengaja pengen masuk penjara biar bisa makan. Iya, Kak. Enggak, itu benar-benar terjadi. Itu benar benar. Kapan? Itu udah ada 2011 dulu. 2009. Sesusah itu dulu hidup lu. Bro. Susah itu, Kak. Jadi gimana ceritanya? Jadi saya pernah di titik yang sudah capek banget nyari duit. Saya udah capek banget. Saya pengen gampang cari duit gitu, gampang buat makan gitu kan. Karena jualan koran tuh nggak ada untungnya waktu Saat itu jualan koran. Jualan koran, jualan tisu. Saya datang ke kantor polisi. Saya bilang sama Pak Polisi, namanya Pak Haryono. Mohon maaf Pak Haryono. Saya bilang ke Pak Haryono, Pak, tangkap saya Pak. Maaf katanya, kamu tidak punya kesalahan. Terus kalau begini Pak, Lu tonjok? iya. Lu tonjok? Iya. Injek, Pak. Supaya? Saya masuk, saya dapat makan gratis. Emang baik kayak gitu? Emang iya, malah banyak yang udah keluar, bikin apa lagi, Ya, kenapa lagi? Supaya masuk lagi? minimal bisa makan tiap hari. Ya. Lu berapa lama dihukum? Seminggu saya, tapi diinjek-injek dulu. Ah, sama siapa diinjak-injak? Sama yang lain narapidananya? Tapi narapidanya bangga sama saya. Bangga gimana? Karena semuanya pada nonjokin Pak Haryono katanya. Tapi ya, Ada kelaparan suara. kalau ngobrol sama yang kayak gini, mendingan nggak kita aja, tapi ditambah psikolog mau nggak? Mau. Supaya dirunut ini penyebabnya apa. Yuk kita panggil ini dia, Mbak Zoya Amirin. Mbak Zoya, apa kabar? Hai Mbak Zoya, apa kabar? Ini Mbak Zoya is the best nih. Pak Nagib, Hai Mbak, di mana ya? Beneran? Pak psikolog. Ini boleh. Psikolog yang pegang cerita rahasia hidup gue dia. Iya Mbak Zoya. Iya, gue pernah Udah lah, cerita nggak banyak. usah dibilang-bilang lah. Ya habis acara kita ngobrol. Bagus ya. tau dia, gue sering cerita tentang hidup gue. Mbak Zoya ini lagi cerita. Saya bilang tuh tadi katanya saking pengen makannya dia sengaja menangkapkan diri ke polisi. Iya. Terus coba kita dengarkan yang lainnya boleh Mbak Zoya ya? Iya. Itu satu. Selanjutnya lu pernah apa lagi? Banyak Bang. Lu kata pernah nyolong. Iya Bang, jadi nggak apa-apa Bang saya cerita nih. Gak apa-apa, ntar abis ini polisi ntar panggil lagi. Tapi Udah nunggu di Tapi luar. enggak, apa ini kan cerita dulu. Ini kan saya nggak berani kalau sekarang. Nyolong gimana? Di TV sebelah dulu acaranya Pak Bang Vincent Desta Rapi. Jadi Lu jadi apa? penonton, Penonton, bayaran. Ya Cuman gini. mau, iya, alah le. Terus. Terus waktu itu berkomplotan sama korlapnya. Jadi kita ada 10 orang dari daerah Cawang Uki itu, anak-anak teman-teman saya gitu. Sebenarnya saya nggak ikut, cuman karena terdesak itu saya mau melakukan. Apa yang lu lakuin? Ya, jadi jadi ketika acara itu ada yang namanya stop itu apa break lah. Ya komersial break. Nah, itulah break itu. Nah, pas di sholat itu anak-anak pada ngambilin dompet, HP segala macam. Hah? Sesama penonton? Ya, sama penonton habis itu kita dapat cabut. Habis itu ke acara lain lagi gitu lah Rapi. gitu. Berapa kali? Sering? Sering dulu acara-acara yang TV-nya Arab yang Jadi yang penonton yang hilang HP hubungin dia aja ya. siap. Tapi kebanyakan orang-orang yang melakukan itu ada Rapi, mohon maaf nih Kak. Ada yang dalam hal dia kebutuhan buat ngasih anaknya, kebutuhan buat kakaknya, buat berobat. Tanpa memikirkan bisa menyengsarakan korban. Nah, kalau sekarang saya berpikir kenapa saya mau melakukan itu ya kan? Lu udah sadar berarti. Sadar. Ya, ini sebetulnya ada hubungannya juga dengan tadi ibu seorang korban begal langsung marahin si pelakunya. Kamu tahu kalau terjadi dengan diri kamu seperti apa? Saya kadang-kadang tidak terpikir ternyata Gak ada ya, dipikir sama Ivan. pelaku. Gak ada pikir zaman dulu tuh gak ada kepikiran. Yang penting untuk makan aja gimana caranya nyarinya gitu Oke, Mbak aja. Zoya gimana nih? Iya emang ya susah juga ya, maksudnya bukannya ngomong begini tuh mau membenarkan, ya kan semua orang memang punya pilihan gitu ya, maksudnya kok
orang tuh kayak susah gitu ya. Oh pasti apalagi Kamela nih pasti tahu deh ya karena paling sering banyak membantu turun ke lapangan loh, beliau tuh luar biasa deh, saya ikutin Instagramnya. Jadi orang tuh susah itu juga pilihan kadang-kadang ya yang bikin sulit gitu. Nggak ada salahnya sih kalau misalnya kita tuh melakukan sesuatu buat orang banyak bukan cuma karena buat kita dibales ya, tapi benar-benar untuk melakukan sesuatu. Karena kalau menurut saya ya, orang kan suka bilang gini, wah lu susah lu hidup lu pasti karena lu males. Siapa bilang? Ada orang udah kerja keras, udah mampus-mampusan, udah kayak apapun. Jadi yang miskin itu bukan karena males loh, bener-bener. Kadang-kadang gak dikasih kesempatan itu juga masalah gitu. Jadi kalau misalnya membantu orang, saya tuh lebih setuju kita bukan cuma kayak ngasih ikannya gitu, tapi kita ngasih kailnya gitu. Karena kesempatan hidup untuk bekerja, orang banyak banget yang mau kerja, banyak banget yang punya, tapi nggak dikasih kesempatan. Itu loh yang berat. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang sense batasan untuk melakukan do and don'ts, terus tabu nggak tabu, jahat nggak jahat itu kayaknya bablas untuk sebuah keinginan. Iya nih ada salah satu video nih Mbak Zoya, ini ada salah satu video ini kasus yang viral banget. Ini ada pembunuh yang ya aduh tersenyum di CCTV. Tersenyum di CCTV setelah dia membunuh korban, dia taruh di dalam plastik, ditaruh dalam keranjang, dia masuk ke lift, terus dia ketemu orang cuman, ini nih tuh, dia ketemu orang kayak nggak ada merasa bersalah. Sudah lihat videonya juga kan Mbak ya? Iya, kayak nggak ada apa-apa. Ini apa disebut pembunuh berdarah dingin atau apa kalau begini ya secara psikologinya apa sih? Kita kan kalau amit-amit ya, kita bisa ngelakuin dosa aja kan pasti aduh takut, panik apalagi atau dia menutupi kepanikan dia sapa orang-orang. Kalau gini ya, aku nggak mau terlalu cepat mengatakan dia itu psikopat gitu ya, atau orang dengan gangguan jiwa, karena ini bisa jadi jalan ninja juga kan. Gitu jalan ninjanya artinya dalam hukuman dia bisa, wah karena dia gangguan jiwa dia lepas gitu dari tanggung jawab hukuman. Banyak kan seperti itu. banyak kan yang pura-pura gila gitu kan gitu ya. Ya bukan ini ya kepada ini aparat hukum ya, maksudnya kadang-kadang itu dijadiin jalan ninja gitu. Jadi buat aku nih, kenapa sih orang banyak sekarang yang walaupun tidak ada gangguan jiwa psikopatnya tapi punya apa ya ketidakmampuan untuk berempati atau feeling remorse ya atau merasa bersalah. Kalau aku lihat karena salah satunya adalah budaya bullying. Bullying itu dimulai dari mana? Dari orang tua ke anaknya. Kalau anaknya bikin salah, dimarahinnya 10 menit. Tapi kalau dia punya prestasi, paling dipuji 3 menit. Atau malah kan dia ada dipuji gitu. Oke. Jadi orang-orang tuh kalau gini deh, ya pasti kalian berdua lebih banyak merasakan itu. Misalnya sebagai artis salah dikit, wah. Orang yang ngefans maupun yang enggak atau yang ngefans saja berasa berhak untuk menghakimi, ya kan? Yang benci, yang haters gitu ya, ngerasa boleh ngebully kesalahan kalian, gitu. Kenapa sih gitu? Kalau misalnya kalau ada kesalahan dari idola sekalipun atau dari artis nggak sesuai sama kita, kan yang dibully itu adalah orang-orang yang nggak sesuai gitu ya, yang beda gitu. Nah kalau ada perbedaan, kenapa sih nggak belajar ngomongnya tuh yang asik tanpa melakukan kalau bahasa susahnya tuh ad hominem atau wah lu mentang-mentang keriting rambut lu lembut lurus aja, lu jelek lah, lu hitam lah, lu keputihan apa segala macam. Kenapa sih mesti menghina kayak gitu? Boleh nggak sih kita nerima perbedaan tanpa merendahkan orang lain yang beda sama kita pendapatnya? Belum tentu kita benar, belum tentu juga dia benar. Nah gitu itu hubungannya dengan tadi sikap seorang yang sudah disinyalir membunuh, kemudian tapi dia tetap nice. Iya, jadi artinya gini, karena budaya bully itu seolah-olah biasa ya, ketika ada orang yang beda. Ini kan kalau aku nggak salah baca ya, temennya nih beda sama dia kan, dia nggak seneng kan. Jadi seolah-olah itu terjadi pembenaran. Kalau ada artis yang salah, temen yang salah, orang yang salah yang berbeda, kita boleh bully. Itu kan akan escalating, artinya lama-lama kecil nih, lama-lama jadi gede. Seolah-olah, wah gue gak suka sama dia nih, gue bunuh dia. Jadi biasa. Asal muasal kasus pembunuhan yang ini. Iya. Tapi kalau sikap dia yang senyum-senyum itu kayaknya dia berusaha menutupi kepanikan ya, kayaknya seperti itu. Mungkin ya. Mungkin. Ini pembicaraan kita makin seru banget. Nanti kita mau tanya lagi sama Abel nih. Ya, apakah wajah-wajah dia tuh? Ini wajah kan kita nggak bisa lihat. Katanya juga dia pernah pura-pura abis ketahuan. Misalnya nih pernah ketahuan melakukan sesuatu pura-pura gila. Katanya pernah ya? Nah nanti kita dengerin ceritanya dia. Nanti kita dengerin ceritanya dia. Jangan kemana-mana tapi FVP. Warrior Pagi. Pura-pura gila saya. Iya dia pernah waktu itu ketahuan nyolong atau apa malah pura-pura gangguan jiwa. Coba ceritain. Bener Mbak Rapi, jadi waktu itu saya lapar banget ya Rapi datang ke warung. Saya sosok ngambil aja pokoknya pas kebergok sama ibunya, Pak udah
Kamu ngapain ngambil? Jadi apapun Jadi orang kalau kepepet itu bisa mengalahkan semuanya? berbagai macam cara. Semuanya yang karena penting bisa makan Ya, gitu. benar, Tapi makan nggak ya. boleh sebetulnya ya. Iya. Jadi mungkin ada pesan-pesan dari Kamela ini mungkin sebelum kita closing. Dengan keadaan yang sekarang. Cerdas yuk. Cerdas yuk. Gue percaya di balik satu situasi pasti ada bagian kita melakukan sesuatu gitu untuk perbaiki atau paling nggak kita mengurangi itu tadi bikin orang kepengen sesuatu. Iya, iya, iya. Mengurangi bullying. Kita kan followernya banyak, kita influencer. Ya, Mbak Zoya, Mbak Zoya. sama. Kita juga ngelanjutin yang Mbak Melani bilang tadi, gimana kalau kita juga belajar iniin empati gitu ya. Bahwa kalau ada orang yang berbeda sama kita tuh nggak apa-apa loh, jangan dibully gitu. Dan jangan dimaki-maki juga gitu. Kecuali yang memang berbeda karena dari segi hukum, Ya. norma, diingatkan. Iya, tetap aja nggak boleh Diingatkan. maki-maki. Iya, bukan dibully. Oke, kalau gitu. Tapi kita mau ngingetin nih, ada konser Ari Lasso Kehidupan Ketiga dimeriahkan Isyana, Judika, Ziva, Malini dan juga masih banyak lagi. Kapan? Jumat 28 Oktober jam 7 malam live di Trans 7. Sampai ketemu lagi besok di FYP For Your Pagi.